Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kajian antropologi politik. Kali ini saya akan hantarkan kajian kita dengan topik multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas konsep multikulturalisme. Yang kedua, pluralisme dan prakteknya di Indonesia. Baik, kita yang pertama dulu. Konsep cultural diversity maksud saya. Oke, baik. Keragaman budaya merupakan kuantitas kehidupan dan sikap toleransi di dalam mensiasati perbedaan adalah kualitas hidup. Kata-kata ini sangat saya suka ya, karena memang demikianlah seharusnya dan adanya. Keragaman budaya itu adalah kuantitas kehidupan kita. Sedangkan sikap toleransi dalam mensiasatinya itu adalah kualitas kehidupan kita. Itu yang penting dan camkan buat kita untuk melakukan hal-hal yang menambah kualitas dari pemahaman kita, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tentang siapa kita, tentang bagaimana kita seharusnya dalam arus yang lebih menekankan pada kuantifikasi dan terlebih dan seharusnya pada kualifikasi kehidupan kita. Keragaman budaya menuntut sikap-sikap menghormati, toleransi, dan hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Sikap yang mulia, ya, toleransi, respectiveness, gitu ya. Dan ini yang penting, kita harus bersikap coexistence, ya, sikap saling menghormat, sikap saling melihat keberadaan kita masing-masing. Omong kosong kalau respect dan toleransi tanpa kita menjunjung prinsip coexistence, ya, satu dengan yang lain di antara kita sebagai misalnya bangsa. Nah, hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam suku, bangsa, agama, dan keyakinan, dan kehidupan sosial yang multi etnis, multi latar belakang, merupakan faktor pembentuk kedewasaan sosial suatu bangsa. Dan bahwa dalam pemikiran Kant, dunia yang seragam, singularisme, ya, culturally particular, tidak lagi memperoleh tempat. Singularisme memaksakan kehendak, ya, mengesampingkan adanya perbedaan, sedangkan perbedaan dalam tradisi-tradisi para leluhur kita yang bernafaskan pada abstraksi, ya, ajaran semua local wisdom, local genius, itu adalah hal yang sangat lumrah. Dan keragaman itu adalah rahmat bagi kita sebenarnya. Nah, hal-hal yang bersifat singularisme dan culturally particular itu sesungguhnya sudah tidak memperoleh tempat, ya, dan melainkan tergantikan oleh identitas lokal berbasis etnisitas, kearifan lokal, dan kultur pribumi dengan warna budaya yang lebih beragam. Munculnya arus besar diversitas budaya sebagai bagian dari kecenderungan global yang mengarah pada narasi agung yang menguat pada era 1980-an, 1990-an. Konsep diversitas dan atau multikulturalitas ini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah ilmuwan dan para kreator produk kebudayaan yang meresistensi bahkan merejeksi penyeragaman produk kebudayaan sebagai konsekuensi dari arus kecenderungan mengenai globalisasi sebagaimana paragraf di atas ini. Nah, keadaan ini memang sangat menarik, ya, karena memang memiliki konsekuensi yang terdalam dalam beberapa cara. Nah, saudara, saya ingin sampaikan dua konstatasi mengenai dua konsep yang terlebih dahulu harus kita pahami supaya kita
makin mantap di dalam mempelajari soal-soal yang berkenaan dengan multikulturalisme terutama. Dalam perkembangan di era 1980-an sampai 1990-an yang tadi telah saya singgung, ya, arus kecenderungan global yang telah kita sebut sebagai globalisasi. Globalisasi mendorong adanya monokultur, ya, kecenderungan singularisme, ya, monokultur terhadap global cenderung ini dia menyeragamkan budaya, hal yang sangat mengancam sebenarnya terhadap keragaman kita sebagai bangsa. Sedangkan multikultural, entitas budaya yang identik dengan dinamika sosial tidak dapat diseragamkan karena memang tidak mungkin diseragamkan. Jika ada usaha untuk menyeragamkan, itu pasti akan terpental, ya, akan terpelanting karena memang ini adalah kondisi alamiah kita sebagai manusia, terlebih dalam konteks ini sebagai bangsa yang memiliki tradisi yang sangat panjang mengenai keadaan-keadaan pulau kita. Maka jika kemudian kita berusaha untuk mendorong keseragaman, maka akan lebih banyak gagal. Kedatipun mungkin dalam 1-2 dekade bisa, tetapi sebenarnya faktanya seperti yang pernah dilakukan adanya penyeragaman terhadap semua ketentuan, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 dalam struktur pemerintahan itu kemudian terpental. Dia bertahan hanya 2 dekade, tapi selebihnya pasti akan memelanting dalam kondisi yang terbalik kelak. Dalam konsep monokultur, globalisasi mengendaki standarisasi terhadap produk budaya. Sedangkan dalam konsep multikultur, tindakan standarisasi produk budaya sama dengan cultural decay, ya. Bahkan kadang-kadang economic decay, apalagi political decay. Dunia yang terstandar meningkatkan kualitas produk kebudayaan. Dunia yang terstandar meningkatkan kualitas kebudayaan. Klaimnya begitu dari orang monokultur. Sedangkan monokulturalisasi hanya akan mematikan kreativitas para kreator kebudayaan. Ya. Sifat kebenaran globalistik, universalistik, dan singularistik. Dunia yang terstandarisasi dalam pandangan mereka. Sedangkan dalam konsep multikulturalisme, kebenaran dapat berasal dari lokalistik, partikularistik, dan pluralistik. Gitu. Kesetempatan begitu. Narasi agung, metanarasinya diperlukan dunia selain sebagai cara untuk menjaga kualitas produk, katanya, juga untuk mengukur peradaban dunia, katanya lagi, klaimnya, ya. Lalu perlunya mendekonstruksi narasi agung karena ia menutup pernak-pernik narasi kecil, sederhana, dan lokal, hal yang tetap memberi makna sebenarnya dan memperkaya produk kebudayaan. Konsep lama monokultur mendorong dominasi kebenaran, ya, domination of truth yang kapitalistik dan hegemonik budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sebaliknya dalam konsep multikultur, kebenaran tidak dapat dititikkan oleh pemilik dominasi budaya, termasuk ekonomi dan politik. Nah, ini dua perbedaan perkembangan monokultur yang disokong betul atau menjadi bahan jualan dari globalisasi ini, ya, itu tergambarkan. Nah, ini berlawanan secara diametral dengan konsep multikultural. Nanti kita akan tengok di beberapa slide yang selanjutnya, karena memang kita akan memperoleh gambaran yang lebih elegan. Nah, saudara, what does it mean to be culturally diverse? Ya. Jadi kita akan tengok kata kunci cultural diversity itu sama dengan culturally diversity. Sama juga pada akhirnya multikulturalism. Ya, mari akan kita tengok
apa dalam kaitan dengan ini kita akan dalami lebih lanjut, kita akan uji pernyataan ini. Kita harus pahami dulu apa maksudnya dari semua ini, sebuah sistem kepercayaan dan perilaku yang mengakui dan menghormati kehadiran semua kelompok ya yang berbeda, semua kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi atau masyarakat, mengakui dan menghargai perbedaan sosial budaya mereka dan mendorong dan memungkinkan kontribusi mereka yang berkelanjutan dalam konteks budaya inklusif yang memberdayakan semua di dalam organisasi atau masyarakat. Itu hal yang paling menyolok dari konsep cultural diversity, yang sama artinya culturally diversity, yang sama artinya dengan multiculturalism. Nah, prinsip dari multikulturalisme, saudara-saudara, pertama adalah adanya pengakuan melimpahnya keanekaragaman budaya. Rekognisinya itu melimpah banget, oke banget. Kedua adalah menghormati perbedaan, mengakui validitas ekspresi dan kontribusi budaya yang berbeda, menghargai apa yang ditawarkan budaya lain tanpa harus saling menegasikan, dan mendorong kontribusi berbagai kelompok, tidak dimonopoli oleh satu atau dua kelompok dominan. Yang keenam adalah memberdayakan orang untuk memperkuat diri mereka sendiri dan orang lain untuk mencapai potensi maksimalnya melalui sikap kritis terhadap bias mereka sendiri. Merayakan, bukan hanya menoleransi perbedaan untuk mewujudkan persatuan melalui keanekaragaman. Ini adalah 7 prinsip yang saya himpun dari berbagai sumber, tetapi juga sekaligus memodifikasi pendapat dari Rousseau. Oke, baik, prinsip multikulturalisme. Nah, yang kedua, saudara, pluralisme. Menguatnya arus multikulturalisme pada bagian paling besar adalah karena disumbang oleh konsep pluralisme yang muncul, yang populer terlebih dahulu sebelum trennya konsep multikulturalisme. Jadi pluralisme baru multikulturalisme. Pluralisme itu adalah merujuk pada fenomena di mana kelompok-kelompok minoritas berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat yang mayoritas dominan, ya, di mana ada budaya dominan, ya. Jadi pluralisme memperoleh tempat, pluralisme dalam pluralisme minoritas, kelompok-kelompok minoritas memperoleh tempat sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat yang dominan. Di sana ada dominan, sebuah masyarakat yang dominan, mayoritas, tapi tetap memberi atau memperoleh tempat memberi tempat kepada kelompok minoritas. Nah, cultural pluralism, ini ada beberapa bentuk dari pluralisme. Pertama adalah pluralisme budaya, maksudnya adalah kondisi di mana kelompok-kelompok minoritas berpartisipasi penuh dalam seluruh sisi bidang kehidupan masyarakat dominan, sembari mempertahankan identitas budaya mereka yang unik. Itu pluralisme budaya. Dalam masyarakat yang plural secara budaya, kelompok yang berbeda saling toleran, hidup berdampingan tanpa ada konflik fisik besar, sedangkan kelompok minoritas juga didorong untuk mempertahankan adat istiadat leluhur mereka. Itu yang paling konkret dari apa yang namanya pluralisme budaya. Nah, saudara, pluralisme juga menyangkut politik. Pluralisme adalah doktrin multiplisitas. Ya. Nah, doktrin ini sering dianonimkan, sering diantonimkan dengan pengertian monisme, doktrin persatuan.
Maka selama kekuasaan Orde Baru muncul istilah monoloyalitas. Itu adalah pengertian yang memaksakan kehendak untuk unsur yang berbeda, tetapi tidak menyatukan di antara hati mereka persatuan dan kesatuan bangsa, gitu ya. Sebenarnya yang diperlukan hanya persatuan saja. Kalau kesatuan berarti memaksa untuk bersatu dalam kimia yang sama. Kalau dalam soal kita nasionalisme boleh satu kesatuan, tapi ketika kemudian menyangkut perbedaan suku, agama, dan seterusnya, maka itu konsep tidak tepat. Ya. Karena itu monoisme, singularisme. Dalam pemerintahan misalnya, filosofi politik pluralisme mengantisipasi bahwa orang dengan minat, kepercayaan, gaya hidup yang berbeda akan hidup berdampingan secara damai dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Gitu. Itu adalah political pluralism. Nah, dalam konsep pluralisme politik juga kelompok-kelompok kepentingan akan tetap memperoleh tempat di dalam kekuasaan. Tidak kemudian justru dimatikan. Sama juga beberapa instrumen kekuasaan, misalnya kalau saudara ingin tahu tentang ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, itu memaksa sebenarnya, ya, memaksa untuk selalu bersatu. Rasa persatuan tetapi sebenarnya memaksakan atas apa yang terjadi. Nah, itu tidak sehat buat demokrasi, ya, dan tidak menyemangati terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pengertian ini pluralisme adalah elemen kunci dalam demokrasi. Betul. Yang berikutnya bahwa dalam kemungkinan contoh paling ekstrim dari konsep pluralisme politik adalah bahwa setiap individu dimungkinkan untuk menggunakan saluran-saluran hukum, bahkan keputusan pengadilan, supaya justice seekers, ya, para pencari keadilan itu dimungkinkan memperoleh hak-hak untuk diperlakukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, sebagaimana juga Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan. Yang ketiga, dalam pluralisme juga ada pluralisme religius, pluralisme agama. Diartikan bahwa pluralisme agama sebagai menghormati orang lain. Pluralisme agama ada ketika penganut semua sistem kepercayaan agama atau denominasi berdampingan secara harmoni dalam masyarakat yang sama. Kehadiran mereka tetap diakui, satu sama lain silakan mengerjakan atau beribadat menurut keyakinannya, dan saat bersamaan mereka saling mengakui coexistence satu dengan yang lainnya itu tanpa ada paksaan satu sama lain, karena wilayah religius pluralisme adalah voluntary, no compulsory, ya, sukarela, bukan paksaan. Pluralisme agama tidak boleh disamakan dengan kebebasan beragama, yang itu sebenarnya merujuk pada semua agama yang diizinkan untuk hidup di bawah perlindungan hukum atau doktrin sipil. Nah, sebaliknya, saudara-saudara, pluralisme agama mengasumsikan kelompok-kelompok agama berbeda akan secara sukarela berinteraksi satu sama lain dalam rangka untuk saling menguntungkan. Menguntungkan dalam pengertian di luar hal-hal yang diyakini. Boleh kita berbeda pendapat, boleh kita berbeda dalam keyakinan, tetapi satu dalam kebersamaan kita sebagai bangsa, apalagi diikat dengan satu negara. Nah, saudara-saudara, multikulturalisme merujuk pada hidup berdampingan secara damai dengan keragaman agama, etnik, atau kelompok budaya. Tidak ada kelompok budaya yang dominan. Ya. Kita akan cek lagi multikulturalisme, pluralisme, dan diversifikasi
Ya, pluralisme dan keragaman itu tidak sinonim, tidak sama pengertiannya. Pluralisme itu juga bukan multikulturalisme, ya, tapi multikulturalisme based on lowest common denominator value. Multikulturalisme itu didasarkan atas ya nilai-nilai yang didominasi ya secara lebih minimal. Nah, pluralisme itu didasarkan atas exceptional values as determined by the host society. Di pluralisme itu didasarkan atas perkecualian nilai sebagai hal yang memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Nah, banyak orang berpikir bahwa multikulturalisme ini dimaksudkan untuk memperlihatkan penghormatan dan toleransi satu budaya satu sama lain atau satu sama lain dalam budaya maupun keyakinan. Jika itu yang kita maksud, maka itu adalah hal yang kurang baik lah. Gitu. Disamakan dengan makna toleransi, saling menghormati dan sebagainya atau hal-hal yang sejenisnya. Nah, saudara, multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan atas realitas keagamaan, pluralitas dan multikulturalitas yang terdapat dalam setiap kehidupan masyarakat. Pluralisme itu memberi tempat bagi kelompok-kelompok yang berbeda, namun tidak sebagaimana multikulturalisme yang mencoba untuk impose one, ya, mencoba untuk mendorong adanya status yang seragam untuk seluruh hal, untuk seluruh mereka yang berada dalam kewargaan masyarakat misalnya. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Dan akhirnya adalah pluralisme itu sebagai paham sekaligus juga merupakan bagian dari implementasi konsep multikulturalisme melalui sikap-sikap yang menempatkan seluruh entitas budaya, politik, agama, ekonomi, dan lain-lain sebagai yang memiliki kedudukan yang sama, sejalan, dan tanpa privilege apapun satu dan lainnya dalam tatanan kehidupan masyarakat modern. Ini perbedaan konsep multikulturalisme dan pluralisme. Mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya. Kata kunci yang penting di dalam multikulturalisme, ya, kalau aslinya adalah pluralisme, itu adalah filsafat politik yang menggariskan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan, latar belakang, gaya hidup yang berbeda namun dapat tinggal berdampingan di dalam masyarakat yang sama dan berpartisipasi setara-setara dalam proses politik. Pluralisme berasumsi bahwa praktiknya akan mengarah pada pembuatan keputusan untuk menegosiasikan solusi yang berkontribusi pada common goods, kebaikan bersama atas seluruh masyarakat, ya, common goods. Pluralisme mengakui bahwa dalam beberapa kasus penerimaan dan integrasi kelompok minoritas harus dicapai dan dilindungi oleh undang-undang seperti hukum hak sipil. Jadi hukum itu sebenarnya menjadi penengah dari seluruh sisi-sisi yang barangkali tidak sama dan atau berbeda. Teori dan mekanisme pluralisme juga diterapkan di bidang budaya dan agama. Tidak mengenal soal dimensi-dimensi yang memberi sekatan-sekatan tertentu dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan juga adalah negara. Nah, saudara, di yang ketiga, multikulturalisme di Indonesia. Indonesia adalah contoh multikulturalisme terbaik. Banyak faktor yang membentuk Indonesia seperti dalam bentuk dan modelnya seperti sekarang, ya, baik faktor objektif maupun faktor subjektif. Kita akan lihat bagaimana
multikulturalisme di Indonesia itu terbentuk? Pertama adalah karena faktor objektif. Ya. Dalam faktor objektif ada faktor geografis. Anda lihat Indonesia terdiri atas berbagai ribu pulau, ada 13.000 pulau. Saat air pasang laut, ya, saat air laut di Nusantara ini pasang, ya, sedangkan jika surut ada 17 sekian ribu pulau. Ini adalah negara kepulauan terbesar di jagat raya ini geografisnya. Nah, letak geografis kita diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, lalu lintas yang sangat strategis sejak ribuan tahun yang lampau, sekaligus juga adalah diapit oleh dua benua, Asia, Australia. Kita tahu berabad lampau ini adalah jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga banyak pengaruh asing yang masuk, sehingga kita memang terbiasa untuk berkontak, berhubungan dengan warga dunia dari belahan manapun berasal. Bentuk geografis wilayah Indonesia yang luas, ada kepulauan, panjang bibir pantai terpanjang di dunia. Anda lihat, ini adalah gugus bentuk geografis kita yang tampak berkelok-kelok dan seterusnya. Anda bisa lihat di layar monitor. Cincin dan lingkaran api Pacific Rings of Fire menjadikan Nusantara sebagai, nah ini dia, daerah gempa dan letusan gunung api tersibuk di dunia. Kadang-kadang tsunami juga ada di situ, menjadikan lahan pertanian yang subur. Ada plus dan minusnya, tapi biasa. Nah, ini adalah Rings of Fire, ya, yang bisa Anda lihat, dan memang ya kaya akan gunung berapi, tapi tanahnya pasti akan subur. Yang kedua, faktor objektif, ya, faktor objektif selain geografis adalah kondisi budaya, pengaruh asing, pengaruh agama dan budaya asing di Nusantara. Animisme dan dinamisme pernah dipeluk penduduk Nusantara sebelum kedatangan ajaran agama lain, agama Ardi, Hindu dan Buddha sebelumnya, lalu hadir juga agama Samawi, Islam, kemudian Kristiani, ya, dan seperti itu bentuknya, animisme, dinamisme, agama Ardi, agama Hindu dan Buddha misalnya, lalu agama Samawi. Pengaruh Hindu Buddha awal Masehi, kekuasaan besar Raja Hindu Buddha Sriwijaya Majapahit pernah mendominasi kepulauan Nusantara. Pengaruh Islam, pengaruh orang Eropa dan Nasrani, dan seterusnya. Ini faktor objektif. Lalu klimatologis, iklim, keadaan rata-rata cuaca di satu daerah ini sangat kompleks, ya. Ini kadang-kadang musim dingin, sedang, iklim subtropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin. Ya, tapi kita berada di iklim tropis karena daerah khatulistiwa. Iklim merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, suhu, tekanan angin, kelembapan di satu daerah selama kurun waktu yang panjang dengan penyelidikan dalam waktu yang selama minimal 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Itu iklim. Iklim beda dengan cuaca, ya. Apalagi musim. Klimatologis, pengaruh mempengaruhi curah hujan, awan, angin, hujan, sinar matahari, suhu udara. Ini yang membentuk karakter kita. Kata Ibnu Khaldun, para penghuni di atas tanah itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja cuaca, iklim, musim, kelembapan, tekanan,
awan, dan seterusnya. Menjadikan tanah subur, tercukupi nutrisi dan unsur hara yang membuat tanah, hutan hujan tropis, dan tanaman perladangan yang subur. Kawasan Nusantara kebanyakan hidup dengan budaya agraris, ladang berpindah, menggantungkan kepada hutan dan tanaman yang subur. Demografis, faktor-faktor kuantitas, persebaran teritorialitas, jenis, komposisi, macam-macam ya. Sehingga menyerupa dalam agama, lapangan pekerja, etnisitas, perubahan-perubahan sebab musababnya, natalitas, mortalitas, dan mobilitas sosial manusia. Ini Indonesia yang kita kenal. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini di 261.890.900 jiwa, tersebar di 34 provinsi. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun sejak 71 piramidanya makin menengadah ke atas ya. Inilah kemudian peta penyebaran agama di Nusantara selama hasil sensus penduduk, dan ini komposisi agama di Indonesia. Ini untuk data tahun 2010 ya, BPS 2019. Faktor subjektif. Faktor subjektif ini menyangkut kepentingan, prakarsa, tujuan, dan seterusnya. Faktor subjektif itu latarnya adalah etnik, suku bangsa. Ada 300 kelompok etnis, ada 1.340 suku bangsa. Tapi menurut BPS dan ICS adalah lembaga internasional berbasis di Singapura, ada 300 suku dan subsuku. Ini apa kondisinya? Nah, ini dia. Anda bisa periksa ya. Bahasa daerah ada 1.211 bahasa, ada 1.158 bahasa daerah. Tersebar tidak merata di Indonesia, ada tingkat keragaman bahasa daerah yang tinggi, yang didominasi oleh suku setempat. Aceh, ada 14 bahasa, Sumut 13, Riau 11, Jambi 4, Bengkulu 17, Sumsel 10, Lampung 5, Babel 8, Nusa Tenggara itu NTT dan NTB, kemudian Kalimantan 290, Sulawesi 189, Papua. Jangan Anda kira Papua itu satu, tetapi dalam sisi bahasa daerah ada 329. Ya, itu masyarakat adat dan indigenous peoples, kelompok yang memiliki keragaman karakteristik, dan seterusnya. Ada suku dan masyarakat terasing menurut data Bappenas. Oh, ini ketinggalannya. Maluku 109. Suku suatu kebudayaan memiliki satu corak yang khas karena berbagai sebab. Antara lain ya, adanya suatu unsur kecil yang khas dalam kebudayaan, atau karena kebudayaan itu memiliki pranata dengan suatu pola khusus. Karena juga warga kebudayaan menganut suatu tema budaya yang khusus. Data dari Pak Profesor Kuncharaningrat. Saudara-saudara, jika Anda ingin mendalami yang lebih detail, silakan referensi ini bisa dirunut, karena memang materi ini disiapkan dengan basis data yang cukup meyakinkan. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di kali kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.